Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ainur Hanifah dengan NIM 24520000114. Di sini saya akan menceritakan sebuah buku yang berjudul Saat Lepas Sendirian di Rumah. Buku cerita ini ditulis oleh Kak Siti dan Kak Norma. Buku ini diterbitkan oleh Lingkar Media pada tahun 2021. Di dalam buku cerita ini menceritakan kisah kehidupan seekor anak lebah yang bernama Apis. Apis ini sangat berbakti kepada orang tuanya. Suatu hari, keluarga Apis sedang bersiap untuk mempersiapkan musim dingin. Ketika itu, ayah dan bunda Apis harus pergi mencari nektar, dan Apis harus tinggal sendirian di rumah. Awalnya, Apis merasa takut, tetapi ia mencoba untuk berani sendirian di rumah. Saat ayah dan bundanya telah pergi, Apis merasa lapar, kemudian ia pun pergi ke dapur dan membuka tudung saji. Ia pun terkejut melihat isi di balik tudung saji. Ternyata itu semua makanan kesukaannya. Kemudian ia pun menyantap semua makanannya. Setelah selesai makan, ia pun merasa ngantuk dan ia tertidur. Setelah tertidur 1 jam, angin di luar berhembus kencang. Apis pun terbangun karena ia merasa kedinginan. Nah, setelah bangun, ia ingin mencari kegiatan yang menyenangkan. Ia mencari buku kesukaannya dengan berjudul Kehidupan Lebah Penghasil Madu. Dia membaca buku itu hingga selesai. Saat sedang asik membaca, ia mendengar suara ketukan pintu dari luar. Awalnya, ia merasa takut was-was karena kata bundanya, ia tidak boleh membuka pintu saat tamu tak dikenal datang. Ia pun mengintip dari jendela. Ternyata di luar ada Jenny, si teman Apis. Ia datang membawa peralatan melukis, dan pada akhirnya Jenny dan Apis pun melukis bersama. Saat hari mulai larut, akhirnya ayah dan bunda Apis pun pulang. Apis merasa senang. Ayah dan bunda Apis juga merasa sangat bangga kepada Apis karena Apis telah menjadi anak yang mandiri dan berani. Setelah itu, kedua orang tua Jenny pun datang untuk menjemput Jen. Sebelum pulang, mereka menikmati hasil pemburuan hari ini. Nah, itu dia cerita dari Saat Lebah Sendirian di Rumah. Anak harus berbakti kepada orang tua dengan berani dan mandiri, dan harus waspada saat sendirian di rumah, dan tidak boleh membuka pintu saat tamu tak dikenal datang. Dalam cerita ini, saya menggunakan strategi visualisasi